Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bahas topik yang baru dengan tema mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan terbesar dari iman Kristen di sepanjang zaman, termasuk zaman kita sekarang ini, Bapak Ibu, seringkali kemajuan ilmu pengetahuan yang dirasakan oleh banyak orang itu lebih kencang, lebih deras, lebih cepat. Dan juga dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Ya, dibanding dengan iman bagi sebagian orang. Soalnya Bapak Ibu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya dianggap oleh sebagian orang itu lebih cepat kemajuannya, lebih cepat perkembangannya, lebih cepat juga perubahannya. Dan bahkan dianggap oleh mereka juga hasilnya pun juga dari ilmu pengetahuan itu lebih mudah dirasakan, dinikmati, bahkan dipakai oleh manusia dibanding dengan iman. Ini pemahaman sebagian orang. Dan saya kira pemahaman ini Bapak Ibu sangat banyak. Ya, sangat banyak yang punya pemahaman yang seperti ini. Nah, akibat dari pemahaman yang keliru seperti ini, maka mereka menganggap di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada hari ini, iman itu menjadi tidak selalu relevan. Artinya, iman tidak lagi bisa diandalkan menjadi faktor pemungkas untuk menyelesaikan persoalan pergumulan sakit penyakit manusia itu sendiri. Nah, alasan mereka, mereka mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu, Bapak Ibu, prosesnya dapat dibuktikan secara empiris. Empiris itu maksudnya melalui proses penjelasan ulang. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi hasilnya kalau dipakai oleh manusia itu lebih bisa dibuktikan secara empiris. Ya, contoh, kalau kita sakit, lalu kita pergi ke dokter, lalu dokter akan mendiagnosa kita. Lalu dari hasil diagnosa itu, lalu dokter akan rekomendasikan, oh penyakit kita ini, sebabnya ini, lalu kita akan disuruh untuk menebus resep, lalu kita membeli obatnya, lalu kita dikasih petunjuk oleh apoteker bahwa kita perlu minum obat itu 3 kali dalam sehari. Lalu setelah hari pertama, kedua, ketiga, makin membaik, bahkan sembuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembuktian secara empiris. Artinya, waktu kita sudah sembuh, lalu kita ditanya orang, apa dan bagaimana prosesnya bisa kita sembuh. Lalu kita bisa menjelaskan ulang. Oh, karena saya pergi ke dokter, lalu dokter mendiagnosa penyakit saya, dan setelah itu dokter menganjurkan untuk saya mengkonsumsi obat ini. Lalu saya minumlah itu obat 3 kali sehari, lalu saya sembuh. Nah, artinya proses ulang arahan bimbingan dari dokter itu kan bisa kita jelaskan. Nah, ini yang menjadi ukuran sebagian besar orang menganggap ilmu pengetahuan itu lebih masuk akal. Karena tahapan atau proses dari apa yang kita lakukan, seperti tadi waktu kita sakit itu bisa dijelaskan ulang. Sedangkan iman, kata mereka, itu tidak dapat dibuktikan prosesnya. Contoh, lagi-lagi saya akan pakai orang yang sakit. Lalu dia berdoa atau didoakan oleh hamba Tuhan. Dan dia sembuh. Ya, karena mujizat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, proses kesembuhan yang supranatural yang dialami oleh orang ini kan tidak bisa kita jelaskan prosesnya.
karena tidak mau mengkonsumsi obat itu. Hanya dengan iman, doa, sembuh. Nah, inilah yang mereka katakan. Iman itu nggak bisa dibuktikan prosesnya, dijelaskan ulang prosesnya. Maka mereka katakan nggak masuk akal. Ya, ini landasan penolakan mereka bahwa iman itu sudah tidak relevan di dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari-hari ini. Nah, apa akibat dari paradigma di atas, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Itu pasti lama-kelamaan akan mendistorsi, artinya membengkokkan. Ya, iman Kristen tidak lagi percaya total kepada Tuhan dan Alkitab. Karena bagi mereka, percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan itu tidak masuk akal. Sebab tadi prosesnya, tahapannya, nggak bisa kita jelaskan ulang. Walaupun memang ada hasil, Bapak Ibu. Ya, tapi proses itu ya karena yang tidak bisa dijelaskan ulang, maka tetap mereka mengatakan ini tidak masuk akal. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ini, dampak di kemudian hari, orang akan menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi Tuhan baru, sang juru selamat baru, penyelamat yang baru. Lalu eksistensi Tuhan, Yesus Kristus, itu akan disingkirkan pelan-pelan. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya kalau kita lihat hari-hari ini, Bapak Ibu, banyak orang Kristen menganggap lebih mudah ya disembuhkan oleh dokter daripada disembuhkan oleh Tuhan. Itu mereka katakan. Karena kalau ke dokter jelas kita harus beli apa? Kita tinggal beli obat, lalu kita mengkonsumsi obat itu sesuai dengan arahan anjuran dokter. Dan kalau nggak sembuh pun 1 minggu, kita bisa disuruh kembali ke dokter, lalu dokter akan kasih obat yang lebih mujarab. Lalu minggu ketiga makin sembuh. Nah, mereka katakan, ini masuk akal, hasilnya terukur. Nah, kalau dengan Tuhan, dia doa dan puasa 40 hari, 40 malam. Nangis doanya pun sambil menangis tuh. Gitu ya. Nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Nggak ada pemulihan di dalam usaha, bisnis, dan pekerjaannya atau rumah tangganya. Bahkan cenderung kelihatannya masalah makin bertambah banyak. Nah, ini dia. Maka muncullah perilaku orang makin malas berdoa, malas baca Alkitab, malas untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan malas mempersembahkan totalitas hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka sekali lagi, mereka lebih menyenangi datang ke dokter. Gak salah, gak salah, gak dosa juga kita berobat ke dokter. Tetapi yang perlu dipahami, dokter spesialis apapun tidak juga bisa menjamin kesembuhan dan pemulihan atas penyakit kita. Karena dokter juga manusia. Ya, bahkan di sisi lain, dokter pun bisa juga terinfeksi oleh penyakit. Dokter pun bisa juga finish. Bapak mungkin masih ingat waktu pandemi awal-awal pandemi COVID-19. Ya, justru baru hitungan 2 minggu ya. Salah satu teman saya, kami dulu sama-sama melayani sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan, dia dokter. Saya dengar dia meninggal. Itu baru minggu kedua COVID. Tuh.
Meninggalnya dalam keadaan apa? Waktu dia merawat pasien yang terinfeksi COVID. Bayangin Bapak Ibu. Pasiennya sembuh, dokternya COVID. Nah, ini yang tidak dipahami, ini yang kurang disadari oleh orang yang menganggap ya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu punya batas, punya kelemahan. Tapi Tuhan tidak punya batas, tidak punya kelemahan. Tapi kasih kuasanya unlimited. Nah, benar untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat dulu tahapan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman. Yang pertama memang ada dominasi iman terhadap ilmu pengetahuan atau sains. Pada fase ini seringkali dipahami terjadi pada abad pertengahan antara tahun 500 sampai dengan tahun 1400 Masehi. Di mana dalam posisi ini, dalam konteks ini, dampak iman, pengaruh iman terhadap ilmu pengetahuan atau sains sangat dirasakan. Artinya Bapak Ibu, dalam fase ini orang masih menjadikan Tuhan sumber kuasa dari segala sesuatu. Termasuk dalam fase ini, para ilmuwan-ilmuwan yang lahir dan muncul dan besar di dalam zaman ini, mereka masih tetap melihat eksistensi kehadiran daripada Tuhan jauh tetap lebih tinggi, jauh tetap lebih hebat, jauh tetap lebih berkuasa dibanding daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka pada zaman ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi itu menjadi acuan kehidupan iman Kristen. Bahkan dianggap pada zaman ini ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ratu ilmu pengetahuan. Apa maksudnya ratu ilmu pengetahuan? Artinya iman itu menjadi rujukan. Iman itu menjadi standar, menjadi parameter untuk menilai hasil penemuan dari seseorang itu ya benar atau tidak. Itu selalu diukur dengan iman. Maka pada zaman ini Bapak Ibu, para ahli, para ilmuwan itu masih terus menjadikan firman Tuhan menjadi rujukan bagi mereka dalam melakukan riset, dalam melakukan penelitian, dan juga hasil temuan-temuan mereka tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan iman Kristen sebagai ratu ilmu pengetahuan. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di fase ini. Para ilmuwan melakukan riset dalam melakukan penelitian, saya singgung tadi, itu selalu berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Berdasarkan etika Kristiani. Penemuan-penemuan yang mereka lakukan itu selalu dalam kerangka menjunjung tinggi kehormatan, keagungan daripada Tuhan Yesus sendiri. Bahkan pemanfaatan hasil temuan mereka pada zaman ini itu selalu ya berkontribusi positif bagi kemuliaan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya apa? Pada zaman ini belum ada penyalahgunaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Belum. Bahkan pada zaman ini juga banyak ilmuwan yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu, mereka takut akan Tuhan. Nah, contoh dalam abad pertengahan, para ilmuwan sudah mempercayai bahwa Allah sudah terlebih dahulu menciptakan berbagai planet dan juga segala peristiwa lainnya di bumi. Yang pertama tentang peredaran matahari dan sistem tata surya. Ya, sambil Pak Octavianus siapkan dulu Mazmur pasal 19 ayat 4 sampai 7 ya. Nah, ilmuwan tersohor yang lahir pada zaman ini adalah Galileo.
Ya, dia ini adalah pendukung teori heliosentris yang telah ditemukan sejak abad 7 sebelum Masehi. Mereka mengatakan matahari adalah pusat alam semesta. Ya, dan penemuan Galileo tersebut didasarkan pada pemahaman dia terhadap Alkitab. Artinya begini, Bapak Ibu. Galileo bisa pada satu kesimpulan yang benar bahwa yang menjadi pusat tata surya itu bukan bumi tapi matahari. Justru rupanya ditemukan oleh Galileo yang pemahaman itu karena dia membaca firman Tuhan. Nah, mari kita dengarkan dulu Mazmur 19 ayat 4 sampai 7. Silakan Pak Octavianus. Suaranya belum kedengaran, Pak. Ya, sebenarnya sih udah kebuka sih. Nah, cuman suara Pak di itunya kali, handsfree-nya kali ya, sambungannya mungkin belum, Pak. Ah, belum. Oke, sambil Pak Octavianus ditin dulu. Bu Susi boleh dibacakan buat kita, Bu Susi, Mazmur 19 ayat 4 sampai 7. Mazmur 19 ayat 4 sampai 7. Iya, kelihatannya suaranya Bu Susi juga bersama dengan Pak Octavianus. Nah, tidak keluar ke saya ya. Nah, kok bisa akrab banget ya? Pagi hari ini suaranya nggak keluar ya. Ya, saya akan coba bacakan. Tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Ini kan bicara tentang matahari. Matahari itu tidak ngomong, tidak teriak, ya, tetapi gema. Mereka terpancar ke seluruh dunia. Gema itu bicara masalah sinarnya, terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Dampak dari sinar matahari itu sampai ke ujung bumi. Ya, ia memasang kemah di langit untuk matahari. Artinya Tuhan juga menciptakan matahari yang keluar bagaikan pengantin. Laki-laki yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Artinya matahari itu Bapak Ibu, ya, dia selalu lebih duluan bangun dari kita. Kita masih tidur nyenyak, matahari sudah terbit. Itu kan yang mau dijelaskan arti makna dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 dari ujung langit dia terbit. Oke. Ia beredar, artinya sinarnya menyinari sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Semua, semua makhluk, semua binatang, semua tanaman tumbuhan, semua manusia di belahan bumi manapun, di negara manapun mendapatkan sinar dari matahari itu sendiri. Sekali lagi, maka di sini lah lahir kesimpulan Galileo yang mengatakan matahari lah yang menjadi pusat tata surya, bukan bumi.
Ya, memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab bukan buku khusus tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan. Alkitab memang bukan buku-buku khusus tentang ilmu biologi. Alkitab memang bukan buku khusus tentang fisika, matematika, kimia, ataupun juga teknik, hukum, ekonomi. Bukan buku khusus era sana Alkitab. Tetapi Alkitab sudah merangkum, mencatat semua berbagai disiplin ilmu pengetahuan itu. Nah, kita tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perbedaan dua pandangan besar dari geosentris dan heliosentris sebenarnya terletak pada konsep utama mereka mengenai pusat tata surya. Di situ pandangannya. Nah, artinya geosentris sendiri pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles pada abad yang ketiga sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir, dan Pitagoras pada abad kelima sebelum Masehi. Mereka sepakat bahwa objek di tata surya mengitari bumi. Kemudian teori ini dipopulerkan oleh Claudius Ptolemeus yang menyatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Konsep ini kan salah, karena mengatakan pusat tata surya itu adalah bumi. Dari Alkitab Mazmur 19 ayat 4 sampai 7 mengatakan yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari. Artinya konsep dan pemahaman yang keliru ini dipercaya banyak orang selama 1400 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan orang tersesat selama 1400 tahun. Siapa yang menyesatkannya? Orang yang tidak paham Alkitab. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan firman. Kita tahu bahwa para ilmuwan ini kan penemuannya itu kan mudah tersiar dan mudah dipercaya orang. Karena itu akan selalu diajarkan di berbagai ya sekolah ya dari SD sampai perguruan tinggi. Sehingga itu yang menyebabkan begitu banyak orang tersesat dengan jangka waktu 1400 tahun Bapak Ibu. Nah, ini memberikan sebuah konfirmasi. Dampak seorang ilmuwan yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan itu besar. Karena hasil penemuannya seperti dikatakan oleh Galileo tadi bahwa menjadi pusat tata surya adalah matahari itu mencuci otak pikiran semua orang yang tersesat selama 1400 tahun. Nah, jadi di sini mau saya jelaskan kepada Bapak Ibu betapa signifikannya kalau ilmuwan itu takut akan Tuhan, mempercayai firman Tuhan, membaca merenungkan dengan baik-baik. Hasil penemuannya menginspirasi bahkan menjadi garam dan terang bagi banyak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih ada lagi contoh yang kedua tentang gerakan dan perputaran planet-planet. Misalkan Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, ya, Uranus, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, hal ini sebenarnya juga sudah dijelaskan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus di dalam Ayub pasal 38 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Di mana dikatakan di sana Bapak Ibu, dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Di sana ada disebut ada bintang kartika dan juga bintang belantik. Itu gambaran dari planet-planet yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini, yang mana para ilmuwan memodifikasi nama menjadi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ayat 32. Dapatkah engkau menerbitkan mitakul buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya.
Ini bicara tentang bumi dan planet-planet yang lain atau matahari yang mengelilingi ya bumi, Mars, Jupiter dan lain sebagainya yang mengelilingi matahari betulnya. Itu sudah terkonfirmasi, itu sudah dicatat jauh lebih duluan oleh Ayub pasal 38 dan 31 sampai 30. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Para ilmuwan itu sebenarnya hanya memodifikasi nama. Tidak pernah menciptakan bumi, matahari, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Enggak. Tuhan yang menciptakan itu. Namanya pun sudah Tuhan kasih. Cuman para ilmuwan tadi memodifikasi nama yang lebih sederhana, mudah dipahami, mudah dimengerti oleh manusia. Itu aja yang mereka lakukan sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa pada tahun 287 sampai dengan 212 sebelum Masehi, Archimedes menemukan hukum berat udara. Ya, Archimedes sudah menemukan hukum berat udara, Bapak Ibu. Di mana di sana dikatakan, ya, bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat cair yang dipindahkannya. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus jauh sebelum Archimedes menemukan hukum berat udara. Tuhan sudah menjelaskan kepada Ayub tentang hukum berat udara. Hal itu terkonfirmasi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Ayub pasal yang ke-28 ayat 25 sampai dengan 26. Di mana dikatakan di sana ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyak air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ayat ini mengkonfirmasi Tuhan menetapkan kekuatan angin itu memiliki arti dan makna bahwa Tuhan sudah tahu ukuran berat ringannya udara atau angin, Bapak Ibu. Maka dikatakan di sana Tuhan mengatur banyaknya air, jadi bukan hanya udara ya atau angin yang Tuhan tahu berat ringannya, tapi juga apa? Air juga. Bahkan Tuhan sudah mengatur ketetapan bagi hujan, termasuk juga petir. Nanti akan kita singgung. Ya, ini membuktikan Archimedes bukan menemukan hal yang baru, tapi hanya memodifikasi nama saja, istilah saja sebenarnya. Yang ketiga tentang proses terjadinya hujan, kita tahu secara ilmu. Pengetahuan secara umum dibagi dalam tahap empat. Dibagi dalam empat tahapan. Ada namanya evaporasi. Ini adalah proses mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas. Dalam bahasa sederhananya ini adalah penguapan. Proses yang kedua, proses terjadinya hujan itu adalah ada yang namanya transpirasi. Artinya penguapan air. Proses yang ketiga itu adalah kondensasi. Artinya apa? Uap air mengalami pengembunan berupa wujud partikel es. Dan proses yang keempat atau terakhir dari terjadinya hujan disebut dengan namanya presipitasi hujan. Keempat proses ini disingkat dengan istilah kondensasi, Bapak Ibu. Mungkin masih ingat waktu kita dulu belajar SMP dan SMA. Kondensasi dan pencurahan atau perputaran hidrolik. Sebelum para ilmuwan mengklasifikasi empat tahapan terjadinya hujan, lagi-lagi Tuhan sudah mengkonfirmasi kepada manusia di dalam Alkitab, khususnya dalam Ayub pasal 36. Ayat yang ke-27 di sana sudah disinggung Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia menarik ke atas titik-titik air, ia memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung
dan disiramkan ke atas banyak manusia. Artinya Tuhanlah yang menarik ke atas ke langit titik-titik air. Lalu Tuhan membuat titik-titik air itu di atas menjadi awan atau menjadi kabut. Lalu setelah itu diturunkan Tuhanlah itu menjadi hujan. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahapan proses terjadinya hujan sudah dikonfirmasi, sudah dijelaskan oleh Tuhan lewat Alkitab. Lagi-lagi ini membuktikan ya Tuhan dan ilmu pengetahuan sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Bahkan Tuhan selalu lebih dulu sudah mengkonfirmasi, sudah menciptakan, sudah membuat objek kajian atau penelitian daripada manusia untuk menemukan apa yang sudah Tuhan ciptakan sendiri. Lalu kita bicara tentang ilmu biologi atau ilmu kedokteran. Contohnya tentang peredaran darah dalam mekanisme, pentingnya darah dalam mekanisme biologis. Kita tahu Bapak Ibu bahwa fungsi darah bagi tubuh adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida untuk menunjang sistem respirasi tubuh. Darah mengandung hemoglobin yang dapat mengikat oksigen, membawanya ke seluruh tubuh, lalu melepaskannya ke sel-sel tubuh untuk respirasi dan metabolisme tubuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya darah begitu penting di dalam kehidupan manusia. Maka kalau orang kehabisan darah, ya potensinya check out dari dunia ini besar Bapak Ibu. Untuk itulah kenapa Palang Merah Indonesia selalu melakukan upaya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin darah dengan satu motivasi atau juga dengan satu tujuan supaya selalu ada stok bagi setiap warga negara Indonesia yang membutuhkan darah alias karena kekurangan darah yang disebabkan oleh karena kecelakaan atau sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu menandakan darah sangat penting. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi Alkitab di dalam Imamat pasal 17 sudah juga mengkonfirmasi tentang pentingnya darah itu sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam Imamat pasal 17 ayat 11 dan juga ayat yang ke-14, Bapak Ibu dikatakan di sana, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah, ini makhluk. Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Apapun dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi, Imam pasal 17 ayat 11 ini harus mengkonfirmasi kepada kita. Darah itu penting. Persis seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas pentingnya darah dalam mekanisme biologis. Bahkan dikatakan di dalam ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Maka itu saya katakan tadi, setiap orang kalau sudah kehabisan darah, sudah tanda-tanda untuk finish dari muka bumi ini sudah nggak lama lagi. Saking pentingnya darah. Nah, ini memberikan sebuah pembelajaran dan juga mengingatkan kita dan sekaligus supaya kita mengingatkan ya jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tidak pernah ketinggalan dibanding dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi kalau di awal tadi di pendahuluan saya katakan ada sebagian orang menganggap ilmu pengetahuan itu lebih cepat lajunya, kemajuannya, perkembangannya dibanding iman. Sebenarnya pemahaman itu salah. Karena dalam kenyataannya kita menemukan di beberapa contoh tadi khususnya menyangkut masalah darah. Itu sudah disinggung di dalam
Alkitab bahkan Tuhan memberikan darah, Tuhan menempatkan darah itu. Sesuatu hal yang sangat penting, mendasar tadi di dalam kehidupan manusia. Sehingga dikatakan karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka begitu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam era perjanjian lama. Karena darah ini begitu istimewa, darah ini begitu signifikan, bermanfaat dan berdampak bagi kehidupan orang. Maka di dalam konteks perjanjian lama, darah dijadikan oleh Tuhan juga menjadi alat untuk penghapus dosa. Makanya dikatakan di dalam kalimat terakhir dari ayat 11, karena darah mengadakan perdamaian perantaraan nyawa. Maka memang di perjanjian lama, darah binatang, yang tentunya Bapak Ibu, yang sudah terstandarisasi oleh Tuhan, itu dijadikan alat oleh Tuhan untuk menghapus dosa orang-orang di perjanjian lama. Ya, maka setiap orang waktu itu kalau dia melakukan dosa, merasa tidak layak, tidak berkenan, dia harus berkurban dalam istilah bahasa sekarang. Ya, kambing, domba gitu ya. Lalu serahkan itu kepada imam, dan imam akan membakar kambing dan domba itu, dan itu dipersembahkan untuk menghapus dosa kepada Tuhan dalam konteks perjanjian lama. Kenapa? Darah binatang menjadi alat untuk menghapus dosa. Sekali lagi, Tuhan mau mengatakan darah itu penting. Maka dikatakan, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah sekian lama orang-orang di perjanjian lama, ya, para nabi memakai darah binatang sebagai alat penghapus dosanya kepada Tuhan. Rupanya tidak terlalu efektif. Artinya, setelah seseorang itu berkurban, apakah domba, kambing, atau sapi gitu ya, untuk menghapus, untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan, ya nggak lama kemudian dia buat dosa baru lagi. Atau juga dia buat dosa lama. Sehingga Tuhan melihat, ini manusia ini nggak ada pertobatan total. Kalau sistem pengampunan dosa itu hanya sebatas dengan mengorbankan darah binatang. Maka untuk itulah era perjanjian baru memperbaharui, menyempurnakan bahwa korban penghapus dosa manusia bukan lagi mempersembahkan darah binatang, tetapi pengorbanan darah Yesus di kayu salib. Mengapa harus darah Yesus? Bukan lagi pakai darah binatang, kambing, dan domba tadi. Karena darah Yesus itu kudus dan suci. Darah Yesus itu penuh kuasa. Darah Yesus itu tidak mengandung unsur dosa apapun. Dan darah Yesus itu adalah darah yang clean dari dosa. Dan darah Yesus itu adalah darah Allah sendiri. Artinya darah Yesus darah yang sempurna. Maka ini Tuhan lihat lebih efektif untuk menghapus dosa manusia. Sebab darah Yesus tidak tercampur oleh noda dan dosa apapun. Sebab darah Yesus adalah darah Allah sendiri. Sedangkan darah binatang, Bapak Ibu, pasti bercampur kotoran. Darah binatang tidak berkuasa menghapus total dosa orang. Karena terbukti orang-orang perjanjian lama setelah melakukan persembahan korban binatang itu, lagi-lagi mereka ya tobat detik itu besoknya kumat. Nah, inilah kenapa darah itu, darah binatang perjanjian lama itu dibaharui, disempurnakan oleh Yesus dalam era perjanjian baru. Nah, itu sedikit saya singgung ke arah sana supaya kita paham mengapa ya ada perubahan darah yang dipersembahkan Allah bagi kita di era perjanjian lama dan juga era perjanjian baru. Maka untuk itulah Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita tidak perlu lagi berkurban. Mengorbankan apa? Ya, kambing domba setiap tahun seperti yang dilakukan oleh saudara kita nggak perlu.
Karena pengorbanan yang sempurna itu sudah Tuhan berikan lewat kematian dan kebangkitan Kristus lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Maka tugas manusia hanya penting bertobat sungguh, mengakui darah Yesus untuk menghapus dosa saya. Darah Yesus melepaskan, menyembuhkan saya dari segala dosa dan juga sakit penyakit saya. Lalu berikutnya Bapak Ibu juga sudah disinggung dalam Alkitab tentang pentingnya isolasi atau dalam bahasa kita hari ini karantina. Istilah karantina ini kan Bapak Ibu menjadi populer waktu pandemi COVID-19 datang. Di mana semua kita dipaksa tidak boleh keluar rumah sembarangan. Yang bekerja pun harus dari rumah. Bahkan kita satu rumah pun tidak boleh leluasa berkomunikasi pada saat COVID datang. Karena kenapa? Kita harus karantina semuanya. Istilah karantina ini Bapak Ibu juga sudah muncul dalam perjanjian lama. Di mana pada waktu itu sudah ada juga namanya sakit penyakit menular yang disebut dengan namanya kusta di dalam perjanjian lama. Itu dicatat di dalam Imamat pasal 13 ayat 45 sampai dengan 46 Bapak Ibu. Jadi perjanjian lama orang berpenyakit kusta, Bapak Ibu, dia tidak boleh hidup bersama dengan orang lain. Karena kalau dia hidup bersama dengan orang lain, maka orang lain itu akan cepat tertular. Persis seperti COVID-19. Maka waktu itu Tuhan membuat aturan. Bagi setiap orang yang terjangkit penyakit kusta, dia harus dikarantina. Dia harus diisolasi di tempat khusus. Artinya, sebelum muncul istilah karantina melalui COVID-19, istilah karantina atau isolasi itu sudah Tuhan munculkan, bahkan sudah Tuhan lakukan sebagai syarat dan ketentuan bagi orang-orang di perjanjian lama. Bagaimana meminimalisir terjangkitnya penyakit kusta pada zaman ini. Ini kan bicara masalah ilmu kesehatan. Artinya, walaupun ilmu kesehatan hari-hari ini berkembang besar luar biasa, tetapi Tuhan dan firman-Nya sudah mengasih tahu, sudah mengkonfirmasi semua itu di dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum para ahli bidang kedokteran atau ilmu kesehatan menemukan pentingnya tentang aturan kesehatan tentang boleh makan tidaknya kita, ya, memakan daging bangkai. Itu sudah dikonfirmasi dari dalam Alkitab Ulangan pasal 14 ayat 21. Termasuk juga bagaimana caranya menjaga kebersihan terjuga, ya, cara buang air kecil dan buang air besar yang benar. Ini artinya adalah BAB Bapak Ibu. Tuhan sudah mengatur itu di dalam Ulangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita perhatikan Ulangan pasal 14, ayat yang ke-21 mengatakan dengan jelas di sana Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kamu memakan bangkai apapun. Jadi makan ayam tiren. Tuhan bilang nggak boleh karena di situ sudah ada sakit penyakit. Tapi jual ayam tiren juga nggak boleh Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di dalam pasal 23, Ulangan pasal 23 sudah dijelaskan juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tentang masalah kesehatan tadi. Ya, bagaimana menjaga kebersihan, ya, dan juga bagaimana buang air besar atau buang air kecil atau istilah kita sekarang BAB. Itu sudah dijelaskan dalam Ulangan pasal 23 ayat 12 sampai dengan 14 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana dikatakan di sana dalam firman itu, ya, di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Ini kan BAB. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu satu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Jadi buang air kecil, buang air besar nggak boleh sembarangan tempat. Tapi dikatakan kita harus pergi untuk, ya, buang air hajat ke tempat yang khusus. Di antara perlengkapanmu harus ada padamu sekop kecil
Dan apabila engkau jongkok, kada hajat. Berarti kan ini buang air besar nih. Haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoran. Itu makanya Bapak Ibu, kenapa kalau kita misalkan ya BAB harus disiram kan? Itu sudah dikonfirmasi di dalam Alkitab. Bayangin Bapak Ibu, hal yang paling spesifik, yang detail seperti ini aja Tuhan urusin. Sebelum para ahli bidang kedokteran, ilmu kesehatan menjelaskan kepada kita. Sejak dari kecil, cara buang air kecil, buang air besar. Yang benar, Tuhan sudah ajarin. Tuhan sudah kasih tahu. Makanya saya katakan tadi, Tuhan selalu lebih mendahului kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak pernah Tuhan terbelakang ataupun juga ya dilewati oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu hal yang lain misalkan bisa juga kita lihat tentang terbentuknya alam semesta. Ya, para ahli sekitar 13.077 miliar tahun yang lalu mengatakan ini tentang terjadinya bumi ini. Ya, ada istilah model dentuman besar yang didasarkan pada pengamatan radiasi latar gelombang mikro, kosmis, struktur skala besar dan pergeseran merah supernova jauh dengan terbentuknya partikel atom, gravitasi bintang galaksi, ruang waktu materi dan energi. Semuanya waktu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mau menjelaskan tentang terjadinya bumi sebenarnya. Pemikiran di atas, gagasan di atas diperkuat oleh yang namanya teori Big Bang yang menjelaskan proses pembentukan alam semesta. Di mana teori ini juga banyak didukung oleh para ahli sampai hari ini, Bapak Ibu. Di mana kita tahu bahwa teori Big Bang meyakini bahwa terbentuknya bumi ya atau alam semesta berasal dari dentuman yang dahsyat, dan yang menggagas teori Big Bang ini adalah AB pada tahun 1920-an, Bapak Ibu. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar, di mana suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Jadi gumpalan atom tersebut meledak ya 15 miliar tahun yang lalu. Sisa-sisa ledakan itulah yang menyebar menjadi awan hidrogen, Bapak Ibu. Dan inilah yang mereka simpulkan membentuk bintang-bintang yang kemudian membuat bintang berpusat bentuk galaksi, yaitu jadilah bumi. Apa yang dikasih oleh Tuhan Kristus? Saya katakan tadi, pemahaman ini masih dipercaya oleh banyak orang. Dan banyak orang juga mengamini. Tapi tahukah Bapak Ibu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 jelas. Secara komprehensif Tuhan menjelaskan. Tuhanlah yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Mazmur 102, sangat jelas sekali dikatakan di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Khususnya ayat yang ke-25, Bapak Ibu. Dikatakan di sana. Ya, aku berkata, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi nggak usah ribet, nggak usah rumit. Seperti yang disampaikan oleh penggagas teori Big Bang tadi, Bapak Ibu. Terjawab sudah di dalam Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan 27 itu. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Bahan baku dari bumi itu Tuhan yang buat, Bapak Ibu. Tuhan juga yang membuat, menciptakan langit. Itu sudah dijelaskan khususnya dalam ayat 25 dan 20. Jadi sangat bertentangan dengan teori Big Bang tadi. Atau juga
model dentuman besar tadi, Bapak. Nah, disinilah saya katakan tadi, kenapa pelajaran ini mata kuliah menjadi penting. Karena ini akan menjawab keraguan, ketersesatan puasa, ketersesatan cara berpikir banyak orang hari-hari ini. Dalam memahami semua yang sudah Tuhan ciptakan di bumi ini, Bapak Ibu. Maka saya punya harapan banyak Bapak Ibu boleh menjelaskan ini kepada setiap orang kita layani, terutama kepada setiap anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan sejarah penemuan listrik? Sama. Kita tahu Bapak Ibu sejarah penemuan listrik berawal dari penelitian dilakukan oleh seorang filsuf yang bernama Thales dari Miletus sekitar tahun 600 sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir. Itu awal muda penemuan tentang listrik. Saat itu dia mengatakan, ini proses penemuannya dia. Dia menemukan batu alam yang mampu menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Yang kita pahami sekarang namanya apa? Magnet, Bapak Ibu. Jadi dia menemukan magnet waktu itu. Dia terus bereksperimen dengan batu lain sampai dia menemukan satu titik pada kesimpulan bahwa jika semua ember digosok, itu ini bukan ember plastik ya, ember yang terbuat dari sen lah kira-kira maksudnya sini. Dengan wall itu bisa menarik serpihan cahaya. Maka dia bilang terjadi listrik statis karena kondensasi atau pengendapan. Wow, ini hasil penemuannya Teles. Tapi tahukah Bapak Ibu, sebelum Teles menemukan hal ini, dan bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini, Tuhan sudah menjelaskan asal-usul listrik. Di dalam Yeremia, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-13. Sangat jelas sekali dikatakan di sana. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat, 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 kilat. Kilat itu apa? Petir. Petir itu apa? Listrik. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, pohon kalau kesambar petir, kecenderungannya kan itu langsung layu. Langsung gugur semua. Daunnya menjadi hitam. Ini namanya listrik statis. Listrik dasar namanya. Tuhan yang membuat. Bahan bakunya. Lalu Thomas Alva Edison melakukan penelitian bagaimana memodifikasi, memvariasi penggunaan listrik yang statis tadi atau kilat tadi menjadi listrik yang dinamis sehingga sekarang kita bisa menikmati lewat yang namanya bola lampu listrik. Maka Thomas Alva Edison melakukan riset sebanyak 1000 kali. Kok kenapa harus segitu banyaknya Thomas Alva Edison melakukan riset itu? Karena riset pertama sampai dengan riset yang ke-99 kali dia gagal. Baru riset yang terakhir yang ke-1000 dia berhasil memodifikasi listrik statis atau kilat tadi menjadi bola lampu listrik seperti kita nikmati hari ini. Thomas Alva Edison salah satu ilmuwan yang juga takut akan Tuhan, Bapak Ibu.